Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, pasti suatu saat pernah mengalami, mungkin sering kalau di kota ya, seperti yang saya alami. Ketika sedang mengendarai kendaraan atau di dalam kendaraan, tiba-tiba ada sedan patroli milik polisi itu membunyikan sirene. Lalu sambil ada pengumuman himbauan untuk agak minggir, silahkan menepi, memberi jalan, begitu. Awalnya dalam hati kita bertanya, siapa sih? Siapa yang lewat? Baru kemudian ada rombongan lewat, kita lihat platnya, lalu mulai komentar, oh alah, rombongan Pak Gubernur toh, atau alah menteri, oh pejabat gitu. Reaksinya macam-macam, tapi umumnya pasti setengah-setengah jengkel ya, nggak enak gitu. Kok harus begitu gitu? Tetapi ya ada yang santai-santai aja karena ya sudah biasa begitu. Gitu. Tetapi reaksinya berbeda-beda. Orang menghadapi sebuah himbauan, orang menanggapi sebuah pengumuman seperti itu. Entah yang penting maupun tidak penting. Saudara-saudari yang terkasih, saya hanya mau membandingkan secara sederhana bagaimana pengalaman
Yohanes Pembaptis yang pada waktu itu juga berseru-seru tentang pertobatan. Reaksi orang berbeda-beda, ada yang menanggapinya dengan sepenuh hati, lalu kemudian minta dibaptis. Ada yang setengah hati, ada juga yang mengabaikannya. Tetapi juga ada rombongan, misalnya tadi dikatakan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki minta dibaptis. Tapi Yesus tahu motivasi Yohanes itu tahu motivasi mereka tidak baik. Motivasi mereka tidak benar. Lalu mungkin kita boleh bertanya dan merenungkan, kenapa warta pertobatan yang pertama waktu itu diwartakan oleh Yohanes Pembaptis? Seberapa pentingnyakah itu? Saudara-saudari yang terkasih, ternyata pada zaman Yohanes yang namanya penindasan, praktek ibadah yang pura-pura, kekerasan dan persoalan sosial itu sudah luar biasa parahnya. Maka pada waktu itu memang Yohanes merasa ini perlu diwartakan, pertobatan. Terutama kaitannya ketika dia menyadari bahwa dia hanya mempersiapkan kehadiran Yesus. Maka perlu orang-orang memikirkan, merenungkan kehidupannya, entah secara sendiri maupun kehidupan bermasyarakat terkait dengan iman dan moral. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, lilin Advent yang kedua sudah bernyala. Tinggal 3 minggu lagi kita merayakan Natal. Secara jasmani biasa kita merayakannya, meriah, menarik, agung, ya tidak masalah. Karena itu juga menampakkan keagungan Allah yang hadir untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan perlu kita siapkan dengan baik. Tetapi ada sisi lain yang seringkali juga kurang dimaknai, bahwa ketika kita merayakan Natal berarti juga merayakan lahirnya Yesus dalam hati kita masing-masing, dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Kalau itu hilang, artinya absennya kehadiran Yesus, itu juga menjadikan kita tidak pernah merasakan yang namanya belas kasih Allah yang membebaskan. Hanya sekedar ritual saja. Allah yang membebaskan itu seperti apa sih? Karena kita tidak pernah merasakan Yesus yang hadir dalam hati kita. Maka tidak heran, meskipun ada warta pertobatan, meskipun kita membaca kitab suci, meskipun kita mendengarkan khotbah begitu banyak tentang pertobatan, itu bisa jadi menjadi seruan yang tidak direspon dengan baik, tidak ditanggapi. Maka ketika ada seruan diminta meluruskan hidup kita yang bengkok, yang tidak jelas, ya santai-santai saja, tidak ada gunanya. Mungkin kita perlu merenungkan bagaimana pertobatan itu harus direnungkan dengan sungguh. Saya berusaha merenungkan begini. Seringkali kalau kita mendengarkan kata tobat, itu sudah enggak enak. Males Romo, kesannya negatif. Kita seperti diminta untuk kehilangan sesuatu. Kita diminta untuk memperhatikan ini boleh, ini enggak boleh, ini larangan. Maka kesannya negatif semua. Seolah-olah saya terlalu berdosa dan tidak layak di hadapan Allah. Tetapi di sisi lain seringkali kita juga acuh tak acuh. Bahkan bisa jadi di antara kita juga tidak memperhatikan, mungkin sudah puluhan tahun bahkan tidak mengaku dosa. Tidak menggunakan semua sarana yang dipakai oleh gereja untuk keselamatan kita. Maka hari ini kita diingatkan yang namanya pertobatan itu bukan melulu sesuatu yang negatif. Pertobatan atau tobat sebenarnya itu soal bukan hanya beralih dari kejahatan, tapi saya berusaha secara positif kembali mengarahkan diri saya kepada Allah. Menjawab ya atas undangan Allah yang ingin mencintai saya. Bukan negatif. Tetapi sekali lagi menjawab undangan Allah bahwa Allah itu ingin mencintai saya, Allah itu ingin mengampuni saya, Allah ingin beserta saya. Immanuel, Allah ingin menguasai kita. Maka pertobatan berarti membiarkan diri saya dikuasai oleh kerajaan Allah. Cirinya apa? Secara positif kita bisa mengatakan berarti di situ ada cinta kasih, ada pengampunan, ada damai, ada kejujuran, ada kerendahan hati, ada kemurahan hati yang diusahakan. Jadi sesuatu hidup yang positif itu juga pertobatan.
mengusahakan hidup-hidup yang positif, mengarahkan hati kepada Allah. Maka dengan demikian, kalau kita mendengarkan apa yang diwartakan oleh Nabi Yesaya, bukan sesuatu yang mustahil. Kalau kemudian kita juga memikirkan atau mengharapkan, bisa enggak sih hidup dalam komunitas atau masyarakat yang damai, yang sejahtera, yang penuh dengan cinta kasih? Ya bisa, bukan sesuatu yang mustahil. Karena yang ada di dalam diri kita, pikiran kita, hati kita semua positif, baik, mengusahakan sesuatu yang baik, bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi juga untuk orang lain. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini mari kita tanggapi seruan pertobatan itu dengan hati yang tulus, ikhlas, lebih positif memandang kehidupan kita. Mengusahakan kelahiran Yesus nanti bukan hanya selalu di kandang terus, tetapi mari kita usahakan sejak sekarang ini kehadiran Yesus yang disiapkan, yang hadir di dalam diri kita, hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang baik, hati yang positif. Sesuatu yang baik ini pasti bukan hanya mendatangkan berkat bagi kita, tetapi juga bagi orang-orang yang kita jumpai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.